Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pramuka. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-55 tahun 2016. Saya selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-55 bagi segenap jajaran dan keluarga besar Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri. Semoga peringatan Hari Pramuka ini dapat memotivasi semangat dan mempercepat kemandirian Gerakan Pramuka untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang handal dan lebih baik. Hari Pramuka ke-55 ini sangat istimewa karena bersamaan dengan peresmian pembukaan Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, sebagai kampus Gerakan Pramuka yang kita banggakan bersama. Jambore Nasional 10 tahun 2016 diikuti oleh 25.000 pramuka penggalang dari seluruh tanah air dan gugus depan perwakilan kita di luar negeri serta pramuka luar negeri dari region kepanduan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan internasional seperti Amerika. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik pramuka penggalang dari seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri bagi peserta Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 di Kampus Gerakan Pramuka Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Tema Hari Pramuka ke-55 yaitu membangun karakter kaum muda melalui kegiatan yang keren, gembira, dan asik. Sangatlah relevan dengan harapan kita semua bahwa pembangunan karakter bangsa harus menjadi prioritas kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Warda dan Kuarcabis Indonesia yang telah membantu mengirimkan peserta untuk mengikuti Jambore Nasional 10 tahun 2016 yang mengusung tema keren, gembira, asik. Sejarah telah mencatat momentum Hari Pramuka ke-55 menjadi hari pertama dibukanya Jambore Nasional 10 tahun 2016. Insya Allah momentum tersebut dapat dijadikan tradisi baru untuk Jamnas-Jamnas yang akan datang. Kakak-kakak sekalian, pembangunan karakter bangsa menjadi fokus bangsa kita kini dan ke depan. Pembangunan sumber daya manusia harus berjalan dengan pembangunan fisik, karena kunci keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas.
ketika Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2045. Di antara anggota aktif pramuka yang tersebar di berbagai pelosok tanah air akan menjadi pemimpin negeri ini. Untuk itu, saya mengharapkan betul kepada seluruh jajaran pramuka, utamanya anggota dewasa, baik sebagai majelis pembimbing, andalan, pelatih, pembina, pamong, saka maupun instruktur, untuk merapatkan barisan, bekerja sama secara sinergis untuk mempercepat mewujudkan kaum muda Indonesia yang berkepribadian baik, berkarakter, berwatak, handal dan berpikir dan bertindak, serta memiliki jiwa bela negara. Kita sangat prihatin dengan situasi terkini yang merupakan ancaman bagi kaum muda negeri ini, seperti makin maraknya konsumsi minuman keras, tingginya prevalensi merokok pada usia muda, penggunaan narkoba oleh berbagai lapisan masyarakat, kekerasan atau terorisme yang makin banyak melibatkan kaum muda, kejahatan seksual yang makin banyak melibatkan kaum muda, rendahnya rasa hormat kaum muda kepada orang tua, serta berbagai dampak situasi sosial budaya dan ekonomi yang kurang kondusif lainnya. Ancaman ini tentu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk gerakan pramuka. Dengan situasi dunia yang semakin mengglobal, maka menjadi penting pendidikan kepramukaan, bahkan bagi semua anggota organisasi kepemudaan lainnya. Gerakan Kepanduan sebagai cikal bakal gerakan pramuka telah ada di bumi pertiwi sejak masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1912, dengan nama kelompok baik berdasarkan nama etnik maupun keagamaan. Jadi, gerakan Kepanduan telah eksis selama 104 tahun di Indonesia, tepatnya setelah 5 tahun Bapak Pandu Sedunia Sir Baden-Powell tahun 1907 mengajak kaum muda berkemah di Brunei, Iceland, Inggris. Namun demikian, setelah para pandu Indonesia yang merintis Sumpah Pemuda tahun 1928 dan mendorong proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dan selama kurun waktu untuk mengisi hasil kemerdekaan organisasi kepanduan di Indonesia menunjukkan militansinya pada masa itu. Mohon maaf. Kemudian dengan semangat persatuan dan kesatuan, maka akhirnya Presiden Soekarno menyatukan organisasi-organisasi kepanduan itu menjadi gerakan pramuka dengan momentum terbitnya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Gerakan pramuka merupakan penyatuan dari 60 organisasi kepanduan untuk dapat menjadi perekat bangsa. Gerakan pramuka menjadi rumah besar kita, dan saya yakin pramuka dapat menyatukan bangsa ini ketika banyak pihak yang memiliki berbagai kepentingan lainnya. Tugas dan fungsi gerakan pramuka yaitu mendidik kaum muda agar berwatak berkepribadian, berkarakter, berjiwa patriotik, dan memiliki jiwa bela negara berdasarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Betapa besar harapan bangsa Indonesia terhadap gerakan pramuka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang mengharapkan kaum muda Indonesia memiliki karakter kuat dan siap menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang lebih baik. Untuk mencapai visi gerakan pramuka masih harus kerja keras jajaran pramuka untuk mewujudkannya, dan perlu banyak menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder baik dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, gerakan pramuka sebagai lembaga pendidikan non-formal akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh anak-anak dalam keluarga dan pendidikan formal di sekolah. Hal ini mengingat pendidikan formal saja tidak cukup untuk menghasilkan kaum muda yang handal dan berkarakter. Sedangkan peranan keluarga sebagai pelaku pendidik informal yang dilakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter anak-anak sangatlah penting. Sementara persoalan kaum muda sering terjadi di antara rumah dan sekolah, maka menjadi penting peranan gerakan pramuka dalam mengatasi permasalahan kaum muda yang sering terjadi dewasa ini. Kerjasama sinergis antara lembaga pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal dalam keluarga sangatlah penting dan menjadi keharusan demi mewujudkan kaum muda yang lebih baik. Gerakan pramuka yang kini berusia 55 tahun tentu tidak sama suasana dan kondisinya ketika dilahirkan. Perlu rebranding pramuka baru yang diminati kaum muda. Pramuka hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini.
Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi. Sebagian besar adik-adik kita merupakan generasi cyber yang online, setiap saat yang selalu update statusnya dan mengungkapkan kondisi secara real time dalam media sosial. Pramuka baru harus keren, gembira, asik, dan menyenangkan. Tantangan bagi para pembina pramuka yang harus selalu kreatif dan berinovasi dan membina peserta didik sehingga bangga menjadi pramuka. Begitu pula para pelatih harus belajar terus-menerus untuk dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi pendidikan yang update, up to date, tanpa melupakan prinsip dasar dan metode kepramukaan bagi para pembina pramuka. Kakak-kakak yang saya banggakan, Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030 akan mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan usia produktif sangat besar dan sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut sedikit. Jumlah usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun pada tahun 2020-2030 akan mencapai 70%. Penduduk yang tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial ekonomi, dapat bernilai positif maupun negatif. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat mengacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, berkah ini dapat terbaik menjadi bencana. Namun berkah ini dapat berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia harusnya dapat menjadi prioritas penyelesaiannya sebelum bonus demografi datang. Jangan yang seharusnya menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar yaitu kualitas manusia yang rendah. Inilah tantangan kita bersama untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Gerakan Pramuka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas manusia dengan membekali pendidikan, karakter dan kompetensi iptek berbasis kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup, life skill kaum muda Indonesia. Solusi lainnya adalah dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga bekerja tidak hanya bergantung kepada kesediaan lapangan pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Tentu bukan hanya tugas pemerintah saja, masyarakat juga menjadi pendukung utama pembangunan kualitas manusia. Disinilah menjadi penting peranan gerakan Pramuka yang berpeluang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, khususnya kaum muda yang berkarakter kelak mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang lebih baik. Gerakan Pramuka harusnya dapat memberikan nilai tambah bagi anggotanya dan hal inilah yang perlu dikaji dan dikembangkan terus-menerus oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepramukaan Puslitbang yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Peranan Satuan Karya Pramuka SAKA perlu ditingkatkan untuk menciptakan peluang kerja yang berbasis pada kecakapan-kecakapan khusus dalam setiap keridanya. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, pendidikan kepramukaan sebagai salah satu pilar pendidikan kaum muda di Indonesia dituntut untuk dapat lebih berkontribusi secara nyata dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah kaum muda. Era globalisasi dewasa ini penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi manusia tetap merupakan faktor penentu yang paling utama. Untuk itulah kita ingin membangun manusia yang memiliki karakter serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat, bukan hanya membangun manusia atau kaum muda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga kaum muda yang tangguh kepribadiannya, luhur budi pekertinya, menjunjung kesatuan dan persatuan Indonesia. Kaum muda yang berkarakter dan handal, yang akan sanggup menghadapi tantangan globalisasi, sanggup menghadapi berbagai persoalan di negeri ini, serta sanggup untuk menatap masa depan dengan lebih baik. Oleh karena itu, gerakan Pramuka masih dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pramuka itu keren, gembira, asik, dan menyenangkan. Harus terus dikembangkan secara terus-menerus sehingga kaum muda dengan bangga menjadi pramuka. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka merupakan berkah
dan buah dari revitalisasi pramuka yang dicanangkan pada tahun 2006 oleh Presiden SBY. Namun demikian, pada implementasinya masih dihadapkan dengan berbagai masalah karena peraturan pelaksanaan hanya mengatur internal pada ADART Gerakan Pramuka sehingga tidak mengikat secara eksternal. Di samping itu, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk itulah dengan dukungan Komisi 10 DPR RI, maka undang-undang tersebut akan direvisi dan mudah-mudahan masuk dalam prioritas pembahasan dan di lembaga legislatif pada tahun 2016 yang akan datang. Dalam waktu dekat akan disosialisasikan isi perubahan melalui berbagai pertemuan dengan pakar dan uji publik yang melibatkan jajaran pramuka di daerah. Kakak-kakak yang saya banggakan, kemajuan bangsa dan negara kita dalam 20, 30 atau 50 tahun yang akan datang terletak di tangan kaum muda. Kaum muda saat ini akan menjadi pelaku sejarah yang menentukan kemajuan bangsa kita. Kita ingin pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa kita di tahun 2045 mendatang, bangsa kita telah tampil sebagai bangsa yang unggul dan maju. Dengan demikian, pentingnya pendidikan karakter bagi kaum muda kita yang akan menentukan keberhasilan yang sedang kita upayakan bersama ini. Itulah menjadi pentingnya pendidikan kepramukaan guna membentuk karakter kaum muda Indonesia. Tentu tidak mudah, dan ini semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua dan pendidik di bawah pembinaan pemerintah sebagai pengelola negara yang kita cintai ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, ketua Kuarda dan ketua Kuarcap, serta ketua Kuaran yang telah mengirimkan peserta untuk mengikuti Jambore Nasional yang dimulai tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2016 di kampus Gerakan Pramuka Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Alhamdulillah, semua kontingen yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia telah hadir yang pagi hari ini tanggal 14 Agustus 2016 yang bertepatan dengan apel besar Hari Pramuka yang dibuka secara resmi Jambore Nasional ke-10 oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Mabdinas Gerakan Pramuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak kakak-kakak anggota dewasa untuk lebih merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah untuk percepatan dalam pembentukan karakter kaum muda Indonesia. Meningkatkan kualitas guru depan sebagai wahana pendidikan karakter bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dapat atas nama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan bagi perkembangan dan kemajuan Gerakan Pramuka. Ucapan terima kasih ini terutama saya sampaikan kepada Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan kepada Bapak Ibu Menteri, serta kepada Bapak Ibu Gubernur, serta Bapak Ibu Bupati Wali Kota di seluruh. Saya sampaikan kepada segenap pimpinan lembaga legislatif yang selama ini telah membantu dalam memperjuangkan alokasi dana Gerakan Pramuka. Tanpa bantuan Bapak Ibu semua tidak mungkin revitalisasi Gerakan Pramuka dapat dilaksanakan. Upaya yang kita lakukan selama ini senantiasa mendapatkan ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka dan jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jakarta, 14 Agustus 2016, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Dr. Adiaksa Daud, SH, MS.